Hai everyone, welcome to Sunrise Project. Ini adalah segmen Youth Talk, tempat obrolan tentang lifestyle anak muda. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan dan pilihan hidup, pendidikan, pekerjaan, kesehatan jasmani dan mental, dan masih banyak lagi. Selamat mengikuti! Diet aja kamu, soalnya udah overweight. Hai guys, kembali lagi bersama kita di segmen Youth Talk. Nah, kali ini kita punya bintang tamu yaitu Karin. Hai Karin. Nah, di sini Karin akan membagikan pengalamannya Karin, ceritanya Karin, yaitu bagaimana Karin menurunkan berat badan 20 kilogram. Nah, aku penasaran banget nih gimana caranya. Kita langsung aja mendengar ceritanya Karin. Gimana Karin awal mulainya berpikiran atau pengen untuk menurunkan berat badan gitu? Jadi awalnya itu bermula dari kelas 4 SD, aku itu waktu itu pindahan dari Jombang. Ya, awalnya itu aku pikir semuanya bakalan normal-normal aja, bakalan kayak fine-fine aja, ya udah jalan aja. Waktu itu kan aku memang sudah agak gemuk. Tapi yang awalnya oke-oke aja itu kayak kok jadi gini gitu loh. Itu seperti apa ceritanya? Jadi waktu itu ada cek kesehatan berat badan dan pas dicek berat badannya waktu itu kelas 4 SD ya. Itu aku beratnya udah 60 kilogram. Bayangin coba, misalnya anak-anak seumur aku nggak mungkin ya sampai 60 kilogram. Mungkin ada yang lebih berat, cuma waktu itu aku sudah tergolong overweight ya. Pas kelas 5 SD, pas dicek lagi berat badannya, kan setiap tahun ada tuh cek berat badan. Dan ternyata naik lagi, udah 65 kilograman. Terus aku kayak, "Oh, aku rasanya makan biasa aja kok naik terus gitu." Mungkin ya aku nggak sadar waktu itu, merasa ya biasa-biasa aja. Habis itu aku mulai kehilangan kepercayaan diriku, soalnya udah mulai bully-bully, anak-anak udah tahu-tahu bully gitu. Terus pas kelas 6 itu puncaknya. Kenapa? Pas terakhir kali diperiksa itu yang aku paling ingat 72,5 kilogram. Naik sekitar 10-10 gitu ya setiap setiap tahunnya 10 kilogram setiap tahunnya. Terus aku tuh kaget, loh ternyata sudah naik jadi 72,5 kilogram gitu. Itu hati aku itu kayak hancur banget. Masa harus diet sih di umur masih anak-anak gitu. Ada yang bilang, diet aja kamu, soalnya udah overweight kelas 4 SD, masa beratnya segitu. Ada juga yang bilang nggak usah, masih masa pertumbuhan, masih anak-anak gitu. Tapi apapun yang mereka bilang itu, kayak bikin aku tambah stres, makin depresi, makin kesel, dan itu udah berlangsung selama sekitar 3 tahun. Mereka kayak bully-bully aku terus gitu. Jadi pas kelas 6 kan itu aku dibully terus tuh. Dibully terus. Tapi aku nggak mau balas. Nah, pernah sih waktu itu aku balas teman aku. Karena waktu itu sudah hancur banget. Kayak mereka tega-teganya sih ngomong gitu sama aku. Tapi sudah baikan waktu itu. Sudah selesai masalahnya gitu. Tapi aku mikirkan mereka ini kok teman aku sendiri, sahabat aku sendiri. Tega-teganya ngomong gitu kan. Ya, mereka sebut, coba bayangin. Aku tuh kayak disebut-sebut semua cewek lah, sapi betina lah, atau gajah. Ya, perasaan orang tuh kalau dibilangin apalagi sama sahabatnya sendiri pasti sakit banget kan waktu itu. Mungkin aku belum mengalami secara langsung gitu ya, tapi aku sering banget melihat teman-teman aku atau bahkan keluargaku juga gitu ya, atau orang yang aku kenal gitu, masih anak-anak, masih muda, dulu seumuran sama aku gitu ya, memang punya berat badan yang berlebihan. Tapi mereka malah dikata-katain sama orang yang di dekat mereka, kayak teman, bahkan keluarga gitu, ngata-ngatain mereka. Nah, padahal itu kan apa ya, harusnya tuh nggak seperti itu. Karena dengan kita kasih kata-kata kasar itu kan makin membuat anaknya itu kayak bisa semakin down gitu, terus bisa berpengaruh juga kan sama psikisnya anaknya itu, jadi kayak nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana, akhirnya jadi nggak mau untuk menurunkan berat badannya, jadi males, jadi kayak terkurung gitu, dan bahkan bisa sampai depresi gitu kan, tertekan. Nah, padahal kan sebagai orang tua harusnya itu ya kita memberikan contoh yang baik, membimbing anak-anak, diajarin, mungkin anaknya itu emang
nggak tahu untuk pola hidup sehat gitu, untuk menurunkan berat badan, anaknya itu emang nggak tahu. Nah, jadi itu sebagai orang tua kan harusnya untuk mengajarkan, membimbing, ajak anaknya aktivitas lebih sering, terus ajak olahraga dan lain-lain. Jadi bukan langsung dijudge gitu, bukan langsung dikata-katain, tapi diajarkan gitu kan, dibimbing pelan-pelan. Ya, jadi peran orang tua ini itu memang kayak penting banget. Kenapa pas anak-anaknya lagi down gitu karena habis dibully, itu mereka itu kan nggak tahu mau kemana. Jadi kayak peran orang tua itu penting banget dan aku tuh kayak cerita ke mamaku, Ma, berat badanku itu sudah 70 kilograman. Nah, mamaku kaget banget soalnya mamaku tahu aku masih 60 kilogram. Itu pun 60 kilogram udah kaget, udah nggak tahu mau ngapain gitu kan. Terus aku bilang ke mama kalau aku dibully gini terus aku sekolah di rumah aja gitu supaya nggak merugikan banyak pihak juga gitu kan. Habis itu mamaku kayak bukan bukan suruh diet ya, kayak kamu nggak usah makan ya nanti mama nggak, tapi kayak aku harus punya kesadaran sendiri, aku harus punya tekad sendiri, aku harus punya apa ya, kemauan sendiri gitu untuk mau diet. Terus apa yang Karin lakukan sampai Karin ini bisa menjadi seperti sekarang ini, bisa jadi lebih sehat gitu? Jadi yang aku lakukan waktu itu, aku cari di internet, aku scrollkan ke bawah, itu yang paling dianjurin apa sih buat diet berat badan yang sudah kelewatan, udah overweight gitu. Dan di situ paling dianjurin olahraga. Kenapa olahraga ini memang nggak semudah yang kita bayangkan, nggak mungkin kan langsung olahraga langsung kurus, nggak mungkin, tapi mesti ada prosesnya, semua kan harus ada prosesnya. Olahraga yang simpel-simpel aja, jalan di tempat, jogging di tempat, atau ya kalau ada waktu cari matahari, kan sekarang lagi disarankan ya. Habis itu eh aku itu mengurangi jatah makan. Biasanya kan kalau kita makan 3 kali sehari, tapi kalau diet itu disarankan makan cukup 2 kali sehari. Jadi pagi sama siang saja. Nanti kalau malam nggak usah makan. Terus pagi pun untuk sarapan nggak apa-apa, apa porsi normal. Sedangkan untuk siang porsinya agak sedikit dikurangi. Jadi kalau kita lihat piring kita, itu 1/4 untuk nasi, 2/4 untuk sayur dan buah, dan yang 1/4 sisanya itu untuk lauk pauk. Seperti itu apa buat menu sehat kita ya. Terus habis itu harus kasih apa ya? Kan kalau misalnya masa pandemi ini kita nggak tahu mau ngapain ya. Aku saranin sih buat jadwal supaya kegiatan kita kayak padat lagi gitu, banyak bergerak, banyak beraktivitas seperti itu. Dan yang aku mau tekankan, apalagi kalau lagi diet banget ini nggak boleh apa namanya cemal-cemil ya. Soalnya itu kayak bakalan merusak diet kalian gitu yang sudah kalian lakukan. Tapi kalau pengen ngemil, ya makan sayur aja atau buah. Itu kan nggak mungkin nambahin berat badan juga. Nah, waktu itu berat badan saya mulai turun tuh. Kalau serius melakukannya 2 minggu itu sudah kelihatan hasilnya. Seperti itu. Kak Angel. Hmm. Wah, keren Karin. Berarti Karin jaga makanannya gitu ya, terus Mm-mm. olahraga juga gitu, dan semuanya Ya. dilakukan teratur gitu ya. Ya, Mm-mm. setuju banget sih, dan soalnya kan kalau dengan olahraga juga kan emang penting gitu ya. Karena kita manusia kan emang diciptakan juga untuk bukan cuma untuk diam aja gitu kan, tapi untuk kayak bekerja, beraktivitas gitu. Jadi hati-hati nih kalau kita kayak suka mager, apalagi kayak sekarang udah berbulan-bulan gitu kan kita di rumah aja, mungkin kayak males gitu, jadi ya tidur-tiduran gitu. Nah, ini kita diingatkan untuk lebih aktif, beraktivitas, olahraga gitu, walaupun di rumah aja, karena udah banyak apa ya, media-media yang bisa kita gunakan. Jadi kayak udah banyak video-video di YouTube, bisa sambil nonton, bisa sambil lihat gerakannya, dan juga aplikasi-aplikasi untuk workout di rumah itu udah banyak juga. Jadi sangat membantu. Nah, setelah itu selain olahraga, selain jaga makan, apa juga yang Karin lakukan? Nah, ya, yang aku lakukan itu yang ini, yang banyak orang lupa gitu. Siklus tidurnya harus 8 jam gitu kan, setiap tidur sekitar 8 jam. Nah, apa dan tidurnya itu ya paling telat itu sekitar jam 10 lah, itu udah paling telat. Kalau mau bagus sih jam 9 tidur, bangun pagi-pagi, misalnya jam 5 atau enggak jam 6. Kenapa? Soalnya kalau misalnya
yang kayak kurang bagus ya, maksudnya nggak menerapkan tidur yang cukup, itu nanti bakalan malamnya bakalan lapar kan, nanti akhir-akhirnya ngemil-ngemil juga tuh. Jadi ya kurang kurang bagus juga. Jadi harus tidur yang cukup, seperti itu. Setelah Karin melakukan pola hidup sehat, jadi makan, olahraga, istirahat, dan lain-lain, nah, benefits apa yang Karin rasakan ke tubuh Karin, selain menurunkan berat badan gitu ya? Mhm. Ya, ya apa ya, yang aku dapat sih berat badanku yang pasti turun. Terus aku mulai sibuk-sibukin diriku sama tugas sekolah. Soalnya dan ujian-ujian juga udah mulai giat belajar lah. Soalnya pas aku apa namanya yang down banget itu yang pas dibully-bully terus nilaiku ancur-ancur semua. Aku juga mudah sakit kan, jadi ya nggak masuk, nggak dapat pelajaran gitu. Habis itu nilaiku itu mulai naik. Awalnya itu dari ranking 5 besar, dari 10 besar juga naik jadi dapat ranking 2. Itu puji Tuhan. Habis itu untuk menghilangkan traumaku yang kayak dalam dalam banget soalnya sudah sakit hati banget, aku mendekatkan diriku sama Tuhan, aku berdoa, aku mulai baca Alkitab, aku mulai kayak apa ya, kayak merubah lembaran-lembaran yang rusak itu menjadi lembaran-lembaran baru. Dan apa ya, aku berjanji sama Tuhan kalau misalnya aku kayak udah kayak orang-orang di luar sana, aku udah kurus nanti, aku itu kayak nggak mau balas perbuatan mereka, aku cuma pengen kepercayaan diriku kembali gitu. Soalnya ya itu sangat penting di umur-umur seperti aku. Habis gitu aku hindari namanya jajan-jajan sekolah, karena biasanya anak-anak suka borong itu ya pas pulang sekolah. Terus aku juga lebih rajin bersih-bersih karena banyak banget benefits yang bisa kalian dapat. Dan habis itu nggak kerasa udah dalam beberapa bulan tuh udah langsung kelihatan hasilnya. Aku udah waktu itu udah ramping, udah percaya diri. Habis itu mereka bertanya-tanya, loh ini Karin ya, bukannya dulu berat badannya itu sampai overweight tuh. Mereka bilang dulu bukannya gendut ya, kok bisa sekarang kayak udah beda banget. Ya aku bilang ya puji Tuhan gitu. Dan setiap hari yang aku lalui kan biasanya aku kayak takut-takut setiap hari aku mesti survive. Aku mulai merasa, wah ini hari yang indah. Aku kayak mulai merasa bersyukur. Ya, aku mulai ramah sama orang. Aku mulai memotivasi juga ke orang, anak-anak di luar sana yang apa punya masalah problem yang sama kayak aku gitu. Habis itu, habis aku sudah motivasi mereka juga, aku lebih berhati-hati makan. Soalnya di tengah COVID ini kan nggak tahu mau ngapain ya. Ya kita, ya tadi yang aku udah kasih tahu sama kalian sebelumnya, bikinlah jadwal. Soalnya kalau dengan bikin jadwal itu kayak kita terarahkan. Oh ini habis ini aku harus olahraga, habis ini harus makan, habis ini harus belajar atau bekerja seperti itu. Ya, banyak hal positif sih yang aku dapat. Dan ya, ini sih ceritaku. Ya, aku yakin kalian punya cerita kalian masing-masing. Dan aku mau kasih tahu kalian nggak perlu jadi orang lain. Soalnya ada yang pengen kayak, aku pengen banget jadi kayak artis ini atau artis itu. Nggak perlu. Kita jadi diri kita harus cukup bangga sama diri kita sendiri. Karena aku yakin Tuhan sudah menciptakan kita masing-masing menurut jalannya. Seperti itu. Wah, keren-keren. Ya, nanti kita akan tampilkan fotonya Karin sebelum dan sesudah melakukan pola hidup sehat ya. Dan juga semoga ceritanya Karin, pengalamannya Karin yang sudah dibagikan bisa menambah wawasan juga, bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan khususnya untuk teman-teman yang bermasalah dengan berat badan gitu. Jika ingin melakukan diet, maka lakukan diet dengan cara yang benar, dengan cara yang sehat juga. Dan setelah itu, maka dipertahankan dengan pola hidup sehat. Ya, jadi dan juga untuk pola hidup sehat itu bukan hanya makanan aja yang dijaga ya, tapi minumnya juga cukup, istirahatnya juga cukup, seperti yang tadi Karin sudah bilang, terus olahraganya teratur, aktivitas fisik, dan penting juga untuk menjaga kesehatan pikiran kita, supaya tetap
berpikir positif gitu ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dan banyak orang yang tidak terbiasa untuk melakukan pola hidup sehat gitu, akan sulit juga untuk menjalankan hidup sehat gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita melakukan pola hidup sehat. Karena mungkin kalau pakai kekuatan kita ya bakal jatuh bangun gitu ya, bakal susah. Tapi kita minta pertolongan Tuhan gitu supaya kita lebih mampu lagi. Nah, dan juga sebenarnya untuk melakukan pola hidup sehat seperti yang sudah dibagikan tadi sama Karin, bukan hanya untuk orang-orang yang punya masalah berat badan aja, atau bukan untuk kepentingan diet aja, tetapi untuk kita semua juga perlu untuk melakukannya karena bisa membuat kita menjadi lebih sehat lagi gitu ya. Dan dengan begitu kita bisa terhindar dari banyak penyakit. Kita juga bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, mungkin aku mau bacain satu ayat di dalam Roma 12 ayat 1, bunyinya, "Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ya, terima kasih Karin, terima kasih banyak sudah sharing, sudah berbagi pengalamannya, keren sekali, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat teman-teman. Ya, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.